Oke teman-teman, kita sekarang sudah kedatangan sebuah tamu. Kita akan tanya-tanya dia soal Batam dan gimana tentang Batam. Oke, namanya dulu bro, siapa? Nama Ini kita kita ada physical distancing. Jangan sentuh-sentuh ya. Nama gua Agung. Gua Agung cukup atau mesti lebih detail lagi? Boleh, Agung. Biasanya dipanggil Agung berarti. Iya. Nah, Biasa lebih singkatnya Gung. Nah, Gung. kalau terlalu Gung, Heli, nggak enak. Ya. Jadinya nggak enak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, teman-teman belum tahu juga, ada beberapa yang belum tahu. Aslinya dari mana nih? Kalau udah perawakan kayak gini kan pasti orang udah tebak-tebak kalau bukan Ambon, Flores. Gue dari Kupang. Oh, dari Kupang. Nah, kalian Kupang NTT. Kadang Kupang. banyak orang nggak tahu tuh Kupang di mana. Kupang tuh NTT. Buka map itu ada. Ada. Sebelahnya Bali. sebelahnya Bali teman-teman ya. Iya. Ada kok di peta. Iya, ada. Indonesia kan? Iya, Indonesia. Kurang asem kalau Indonesia. Oke. Dari Kupang. Ya, Kupang. Nah, sekarang di Batam nih kan? Yes, betul. Berapa lama? Udah berapa lama nih kalau boleh tahu? Gue masuk di Batam itu 2007. Januari 2007. Oh, Januari 7 Januari 2007. Gua hafal banget. Wah, ada 6 Januari 2007. seharinya terlatung-latung. Tidak, saya datang Oh, sama iya. om saya, jadi tidak tergantung langsung. Iya. Jadi 2007, Iya, udah 2007. 13 tahun kayaknya sama tahun ini. Nah, Betul. Kok bisa nyasar ke Batam dari NTT, dari Kupang ke Batam itu kayaknya di peta itu 2 jengkal ya, udah jauh banget. Lumayan, bukan 2 jengkal aja bisa 5 jengkal. Nah, Lumayan nyebrang Kok dari bisa? timur ke Sumatera, saya timur ke barat. Nah, Kok bisa kepikiran di Batam? Kalau- Bukan ke Jakarta, bukan ke ya, Surabaya. menarik sih. Pertanyaannya yang menarik karena istilahnya kenapa? Gue nggak ada kepikiran juga sebenarnya. Karena gue dari Kupang juga nggak tahu bahwa ada Pulau Batam. Wih. Yang kita tahu kan cuma Jakarta, kota besar dan lain sebagainya. Ya bukan sombong atau kan di TV juga kita nontonnya Jakarta bukan Batam. Jadi nyokap gue kerja di Singapura. Wih, iya. Nyokap gue kerja di Singapura. Jadi waktu itu lulus SMA, sebenarnya gue mau jadi polisi. Wih. Enak kan lu nangkap orang, ya kan? Getok-getok orang. Jadi pengen jadi polisi, cuman nyokap gue kasih pilihan, lu mau jadi polisi di Kupang atau lu ke Batam biar deket sama nyokap. Kalau lihat ceritanya ke belakang lagi, gue pisah sama nyokap tuh dari gue umur 4 tahun. Nah, Udah cukup lama ya. Jadi gue umur 19 ditawarin kayak gitu, otomatis gue milihnya untuk datang ke Batam biar dekat sama nyokap. Walaupun waktu itu singgah Jakarta dulu. Oh, sempat singgah di Jakarta. Iya, sempat singgah. Jadi 2016 itu gue keluar bulan September, jadi di Jakarta dulu sampai Desember, sampai Januari lah. Baru 2017-nya gue datang sini. Kesan pertama apa pas datang Batam? Kesan pertama gue waktu 2007 itu Batam belum terlalu maju juga ya. Tapi ya mall udah ada, Mega Mall udah ada waktu BCS, Desi Mall. Iya. Tapi mall-mall yang lain seperti yang sekarang itu belum terlalu ada. Oh, Jadi kalau mau dilihat memang kotanya tertata rapi ya. Kayak istilahnya Nagoya punya mall sendiri. Yes. Terus kayak iya kan ada Nagoya Hill kan. Yes. Terus di Batam Center punya mall sendiri. Yang Benar. beda dengan Kupang yang cuma ada Ramayana, Bro. Oh, iya pada zaman itu mungkin Iya, sekarang udah 2007. ada. Udah ada, jangan salah Anda. Di sana udah ada Trans 7 yang tidak ada di Batam. Iya. Trans Studio. Yes. Trans Ya, Studio. Trans Studio benar, Trans Studio. Trans 7 itu- Trans Studio. Dan juga ada Lipo di sana. Kita promosi brand nggak apa-apa di sini. Enggak apa-apa. Kita nggak di endorse. Oh, iya. Kalau endorse saya ya. Tolong Lipo. Jadi di atau- Kupang pun udah maju sekarang. Oh, untuk udah. sekarang. Ada McD juga udah ada. Oh, udah ada McD. McD, KFC udah ada. Bro. Pizza Hut. Pizza Hut juga udah ada. Udah. Di Lipo, masuk di Lipo, Bro. Ayo jalan-jalan. Yang ke belum Batam. ada tuh cuman Starbucks aja belum masuk. Starbucks belum masuk. Max Coffee udah masuk. Oh, Max Coffee udah. Ayo Sultan dari Jakarta. Ya, boleh. Langsung tanamkan investasi Anda. Buka Starbucks di sana. Buka Starbucks. Atau buka kopi sendiri aja. kopi sendiri. Seperti ini, Lana Coffee. Kita lagi di atas yang Oh iya, kita lagi. kita ada di studio ini loh. Iya, Kita teman-teman. masih studionya dong. Kita di studio
Apa Badanya gue bacanya agak susah ya. F0.95. FNT F95. F95. Nah, Teman-teman kita ada ya. di studio ini, adanya di Batam, adanya di House of Burger. Ya, di atasnya, teman-teman. Jadi ya. House of Burger bekerja sama dengan Lana Coffee maupun Scoop of Sweet. Ya. Ini yang gua makan juga browniesnya. Nah, benar. Scoop of Sweet. Dan di atas lantai 3-nya itu ada studio foto yang kita pakai. Yes. Kameranya mahal. Termahal ya. Nanti oh lu ada review juga ya? oh iya. Oh iya. Nanti di next video ya, teman-teman. Nanti kita ketemu sama bosnya nih. Bosnya langsung ya. Oke. Sultan ya. Ini kalau di Jakarta ada Raffi Ahmad ya, Sultan Andara ya. Iya. Kalau sini Sultannya Batam. Wes. Kita nanti Harus. next video kita akan Harus lihat ya, nonton. harus nonton ya. Ya. Betul. Oke. Sampai dari Kupang ke sini, perbedaan ketika langsung datang ke kota orang yang belum pernah sama sekali kamu tahu, itu gimana rasanya? Culture shock sih pasti ada. Hmm. Karena istilahnya budayanya beda banget ya. Istilahnya kalau Kupang, kita budaya Kupang itu benar-benar apa ya? Kupang itu adalah daerah timur yang lumayan kasar. Gitu. Kasar dalam artian bahasanya memang kasar. Kelihatannya kasar. Kedengarannya tuh kayak kasar gitu. Tapi sebenarnya enggak. Memang omongannya udah seperti itu. Jadi kadang kayak gue ngomong pelan, tapi orang udah nangkapnya tuh santai dong, santai, woles. Woles ya, woles. Menurut gue biasa aja. Tapi menurut orang tuh udah marah-marah gitu. Udah menurut gue biasa seperti itu. Karena terus kita juga namanya mungkin karena kita tinggal di pesisir pantai yang orangnya juga ramah-ramah, hangat. Itu kalau ketemu temen tuh, oh itu teriak dari jauh. Nah, kan di sini enggak. Iya. Kayak Kalem-kalem ya. Iya, kalem. Misalnya cuma, bro, Iya. WhatsApp udah deket baru kayak gitu. Kalau kita dari jauh pun udah diteriakin. Iya. Dan panggilnya itu bukan panggil secara sopan gitu. Bro, babi mau kemana? Iya, ngomongnya tuh kayak gitu. Maaf disensor. Iya. Jadi kayak tit gitu. Iya. Ngomongnya itu kayak gitu. Tapi mungkin karena faktor kedekatan juga. Nggak semua orang kita panggil tit tersebut. Iya. Jadi kalau memang overall seperti itu. Negur teman itu nggak panggil nama, panggilnya binatang. Waduh. Iya. Jadi kesini beda banget. Beda banget, Apalagi ya. dengan Batam. Apalagi dengan Batam kan Melayu ya. Ngomongnya tuh awak. Iya, iya, Kan iya. awak mau kemana? Sih awak mau kemana? Padahal lu bukan Melayu, istilahnya bukan Malaysia, tapi memang Melayu juga. Tapi karena dengan ada campuran etnis ini, dari bahasanya juga beda, dari ya tata keramanya juga beda, makanannya juga beda. Wah. Kayak gitu. Makanannya gimana nih? Makanannya waktu Wah. awal datang sih bisa Gua makan. awal datang itu kan di Kupang nggak udik-udik banget lah, nasi padang ada. Oh, nasi padang ada ya. Cuman di sini kan raja nasi, maksudnya banyak Dimana-mana orang ya? Padang kan. Bener. Jadi ampera itu bisa ampera 1, ampera 2, sampai ampera 5, ada gundukan 2, ada putih bungsu, banyak banget. Lu mau makan dari yang murah dulu tuh gue ingat berapa ya? Gue paling makan nasi padang murah 7.000 kalau nggak salah. 7.000 ya. Ampera 7 selalu ada 5.000 dulu, 2007. Gue ingat banget tuh 5.000. Oh itu nasinya banyak banget di Bengkong. Nah sekarang aja udah naik jadi 12.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Iya, iya. Kalau Ampera. salah dimaafkan ya. Kalau salah dimakan. Di Bengkong, Ampera tuh nasi padangnya Top. terbaik. Dulu kita setiap habis gereja pasti kita Oh, siap. makan nasi padang. Dan lu pasti pernah makan nasi padang kan? Yes. Kalau lu makan di tempat yang murah bisa ketipu bro. Ketipunya tempat cuci tangan, lu Yes. pikir itu air minum. Oh, iya. Karena di Kupang nggak ada kayak gitu. Di Kupang, di Jakarta, kita nggak ada disediain tempat cuci tangan di atas meja. Yang biasanya warna hijau atau kuning. Iya. Nah waktu itu gua dapat pas tempat cuci tangannya itu ini kettle-nya itu lagi di bawah, Oh. tidak dalam posisi di atas. Yes. Terus lu makan kan serat dong pak. Iya. Saya pikir itu air minum. Iya, iya, iya. Minta gelas kosong, gitu kan? Udah mau minum, tiba-tiba ada orang di sebelah cuci tangan pakai kettle. Kan hampir goblok gitu, Iya, iya. hampir keminum. Hampir ya. Hampir. Untungnya hampir. Untung. Kalau Untung enggak tidak keminum. Kalau keminum kayaknya nggak apa-apa juga ya. Ya, tapi itu air mentah pak. Memang tidak apa-apa sakit perut aja. Iya. Gitu. Oke, kalau biasanya di
acara talking bersama saya ini ada pertanyaan yang harus dijawab cepat nih. Oh, oke. Nah, ada pertanyaan yang harus dijawab cepat. Jadi nggak pakai mikir, pokoknya kata pertama itu yang harus dijawab. Baik. Saya set otaknya dulu supaya bisa mikirnya cepat. Ini udah malam ini. Oh, siap malam ya. Jadi ini sudah malam guys, ini kita shootnya udah malam. Ya, Siap. Oke. Udah siap? Siap. Oke. Yang pertama, Batam atau Kupang? Kupang. Wah, Kupang. Tanah kelahiran. Beta. Pakai beta juga? Ya, beta. Misalnya beta. Nah, ini masih single ya? Atau Masih sudah single. Masih single guys. Ayo guys. Saya single. Nomor handphone saya di bawah sini. Bukan. Nggak boleh guys, nggak boleh. Instagramnya aja. Oh, Instagram. Nanti. Oke. Berikutnya, nah minum kopi dulu. Iya. Nah, Lalu apa lanjut? Yang berikutnya cewek Batam atau Kupang? Wah, berat nih. Ayo. Nah, ditonton nih. Seluruh warga Kupang nonton nih ya. Kupang. Aduh. Sudah jawab. Ini kayaknya sedikit ada paksaan ini. Tertekan jawabnya ini. Aduh, warga Kupang. Kenapa? Karena kenapa tadi kalau tadi lo tanya kan Batam atau Kupang, kenapa gue pilih Kupang? Karena next year, seharusnya tahun ini gue pindah ke Kupang, cuman karena COVID, jadi gue tunda untuk kepulangannya dan mungkin next year gue balik. Oke gitu. Pilih kerja di Batam atau Kupang? Kupang. Yeah. Why? Karena 17 tahun di sini kok. Nah itu dia, istilahnya banyak juga temen yang menyayangkan kayak lu tuh udah di sini. Ya pasti gue juga mikir, gue bukan nggak mikir. Istilahnya kenapa sih mau move dari Batam terus move ke, sebenarnya gue udah pindah lumayan banyak nih. Gue gue jelasin tentang gitu ya. Istilahnya kayak gue pindah dari Kupang ke Batam. Dari Batam gue sebelum ke Batam gue ke Jakarta dulu 3 bulanan, 4 bulanan lah. Terus ke Batam, terus sampai dari 2007 itu sampai 2016, terus gue ke Jakarta, sekolah di sana, terus gue pindah lagi ke sini 2018. Nah 2018 gue pindah lagi ke sini, terus akhirnya gue memutuskan untuk gue balik ke Kupang. Jadi kayak karena waktu ketika 2018 akhir 2019 atau 2018 ya. Iya akhir 2018 lah, Desember gue ke Kupang dan ya gue temuin sesuatu hal yang baru aja. Kalau gue cerita sini nanti panjang. Pokoknya gue udah temuin sesuatu hal yang baru dan dapat ilham lah. Iya bisa dibilang kayak gitu dan akhirnya gue mutusin untuk balik. Walaupun sekarang lagi ketunda dulu karena COVID dan sebagainya. Nah berikutnya paling yang disukai dari Batam adalah wah banyak sih. Satu yang makanan dulu. Makanannya kenapa nih? Karena beda ya. Di sini tuh memang karena campuran etnisnya lumayan banyak ya. Karena Batam itu kan bukan hanya satu suku. Ada Batak, ada Padang, ada Chinese-nya juga. Terus istilahnya ya banyak lah. Jawa juga ada. Jadi semua makanan yang dari modern sampai yang tradisional tuh ada semua di sini. Ini kayaknya kalau bagi teman-teman yang belum tahu, Batam ini kebanyakan perantau ya. Betul. Lebih banyak perantau. Jadi orang lokalnya lebih sedikit. Jadi kalau gue bilang Batam itu kota transit. Yes. Gitu. Jadi dari semua orang, kumpulan berbagai macam suku datang untuk mengadu hidup di tempat ini. Seperti itu. Jadi apa ya? Multikultural lah istilahnya. Multi etnis juga. Jadi beragam banyak orangnya, bukan yang satu. Yes. Nah, berikutnya paling yang tidak disukai dari Batam. Satu dalam pikiran. Tunggu bentar. Wah, udah lama nih. Kalau yang paling gue gak suka dari Batam itu mungkin
Aduh, apa ya itu? Wah. Lumayan susah ya. Karena hampir semua gue suka. Hampir semua gue suka. Tapi satu yang terlintas, aku paling nggak suka nih. Carry. Iya. Supir carry-nya berhenti sembarangan, kampret itu. Dia berhenti tuh ngasal, bro. Itu kadang buat kesel. Carry. Iya. Bagi Carry teman- itu kayak angkutan umum ya. angkutan umum ya. Ya, angkutan kayak umum. kalau Jakarta tuh apa ya gue? Bemo ya. Kalau iya. di Surabaya bemo. Iya. Kalau Angkutan umum sini lah Ya. intinya. Suka berhenti sembarangan lah. sembarangan ya. Nggak rapi. Iya, betul. Oke. Nah, kalau udah cukup lama di Batam, sekarang kerja apa nih? Kalau gua fotografer, Ya. terus bisnis kuliner juga. Bisnis kuliner. Iya, gua bisnis kuliner juga. Foto, kuliner, Ya foto kuliner. dua itu ya. Iya, betul. Nah, kulinernya apa nih? Oh, kebetulan kita kita kuliner gua itu tada. lupa. Udah disediain ya. Waduh, Warbi. warteg. Ya. Nah. Jadi kalau ya gua nggak tahu ya, gua nggak tahu penontonnya udah pernah makan warbik atau belum. Tapi inilah usaha gua warbik. Warung babi Kupang. Wah, warung babi Kupang, warteg. Wah, aku baru tahu nih ada ini. Ya, babi terbang. Wih, babi terbang guys, babinya terbang. Kenapa babi terbang? Lo harus tanya. Wah, iya kenapa? Kenapa logonya babi terbang? Karena Ada ekornya lagi. iya, dulu babi ini gue kirim, babi yang gue pakai untuk produk gue itu gue ambil langsung dari Kupang, bro. Itu daging asap khas NTT, namanya CI. Wah. Lo kalau search di Google CI itu daging khasnya NTT. Jadi gue kirim langsung dari fresh from the oven dari Kupang ke Batam itu 1 harian. 1 hari aja gue pakai penerbangan ya Garuda untuk kirim 1 hari sampai ke sini dan gue jualan di sini. Babinya naik Garuda guys. Kalian Oh, pernah iya. naik Garuda nggak? Darah miskinmu meronta-ronta Sampai ya. sampai. Ya. Darah miskin. Lumayan. Nanti darah miskin penonton meronta-ronta. Dia bilang, Cuman karena istilahnya sekarang dagingnya lagi nggak boleh masuk ke Batam, jadi gue pakai daging Batam sekarang. Tapi tetap cara masaknya cara masak Kupang. tetap daging babi ya. Iya, Babi. tetap. Tidak halal. Tidak halal. Tapi guys, yang kalian bagi yang bisa makan ini top. Oh iya, belum tahu ada apa aja nih. Oh iya, Ini Di- daging babi apa nih? Jadi kalau sekarang dia pakai babi goreng, Hmm. babi goreng ala Kupang. Karena Yes. gue orang Kupang, gue masak ala Kupang, bumbu-bumbunya semuanya. Bener. Dan ini sebenarnya fusion food, bro. fusion food ya. Jadi di dalam ini ada butter rice. Ya. Jadi pakai butter rice biasa western lah ya. Ya, western. Terus juga pakai timun di dalam. Dulu gue pakai tomat, tapi Oh. karena istilahnya nggak tahan, benar. kadang tomat itu buat jadi nggak tahan bisa Benar. jadi basi. Jadi Berair. gue keluarin di sini tomatnya gue singkirin. Tapi kalau ada request mau pakai tomat bisa. Yes. Terus pakai sambal mata Bali. Mantap. Iya. Jadi istilahnya 3 perpaduan ini di dalam satu box ini. Dan ada pakai jeruk, ya, jeruk purut kalau Jeruk Indonesia purut, ya. bilang jeruk purut, tapi nama luarnya itu jeruk bergamot. Bergamot. Jadi cara makannya lu akan, jadi isinya dalam box ini nasinya duluan, terus daging baknya, terus timun, terus jeruk bergamot. Jadi waktu lu makan lu mesti ambil jeruknya, lu peras di Ini, atasnya. guys. Aromanya ini guys. Waduh, luar biasa. Ini udah habis aja, aromanya masih ada ya. Masih ketinggal ya. Ketahuan ini udah habis ya. Udah habis aja ketinggal. Aduh, ketahuan ini. Jadi seperti itu loh, bro. Oke. Mungkin lu next lu bisa review. Review ya. Ya, Nanti biar orang bisa tahu isinya apa. Nanti Karena nanti kita next ya. ada nextnya, dia boxnya ada, ini kan porsi normal, ada yang nanti ekstra. porsi luar biasa guys. Iya. Ya. Nanti untuk pemesanan ini ada di bawah ini ya teman-teman. Ya. Wardik. Wardik. Enak banget, kalian harus coba. Oke. Nah, ini udah jalan berapa lama? Ini dari 2018. Yang gue bilang gue dari Jakarta, terus gue pindah ke sini, Langsung buka buka usaha ini. Justru 2018 itu temen gue waktu dia mau buka tempat kayak usaha gitu, terus gue bilang gue mau masuk menu yang tidak halal, terus akhirnya mereka setuju. Akhirnya inilah. Kalau mau Iya. kalau mau cerita prosesnya ini, wah menarik juga untuk bisa Nah. muncul produk ini. Kalau boleh tahu nih, sharing pengalaman yang paling tidak enak dalam hidup siapa? Agung. Ya. Itu apa? Wah, Dan banyak. bagaimana kamu bisa mengatasi itu?
Kalau mau keluar dibilang dari masalah tidak enak, tidak enaknya. kalau mau bilang istilahnya pengalaman hidup tidak enak banyak sih dalam hidup gua. Misalnya dari kecil pun ya itu setiap umur gua itu ada masa sulitnya. Dari kecil terus gua SMA, terus gua pindah ke Batam, terus sampai akhirnya sampai sekarang pun kita tetap ada masalah. Tapi kalau lo mau bilang yang paling berat ya, yang paling berat adalah ketika mungkin karena waktu itu kecil paling menurut gua, waktu gua kecil itu paling berat karena istilahnya nyokap gua kerja di Singapura, gua ditinggal tanpa nyokap, yang istilahnya lu ulang tahun nggak pernah ada nyokap dari beberapa tahun, orang semua ulang tahun dengan nyokap tapi lu ulang tahun nggak ada nyokap gitu. Sampai akhirnya ternyata bokap keluarga gua juga agak unik bro. Karena bokap gua istrinya 2. Nah jadi nyokap gua itu sama-sama mereka berangkat ke Singapura, kerja sama-sama di Singapura, terus yang nyokap gua yang istilahnya nyokap kedua gua yang pulang, dan lu anak 6 tahun yang dibilang ini mama lu, dalam pikiran lu ya iya ini berarti mama gua. Kayak gitu. Nah dalam umur segitu kecil lu tahu bahwa ini mama lu, tiba-tiba umur 9 tahun mama lu datang. Dibilang ini mama lu. Nah yang mana nih mama gua sebenarnya? Nah di situ tuh masa sulit gua justru untuk menerima mama gua mana sih? Kayak gitu loh. Tapi disitulah istilahnya gue ngalamin struggle dalam masa remaja gue, yang gue mesti tahu oh ternyata mama gue nih ada 2 nih, satu di Singapura, satu di sini. Terus gue baru tahu oh ternyata pantas begini dan lain sebagainya. Jadi keluar dari masa itu gimana bro? Nah keluar kalau gue keluar sampai dari situ justru ketika gue datang ke Batam, gue terima Tuhan, gue bertobat, isinya karena gue dari Kupang tuh hancur banget lah. Isinya kayak wah badung banget lah, drugs, terus istilahnya sampai di SMA tuh gue jual drugs di sekolah, gue yang jual, terus gue ajak temen-temen gue untuk pakai, ya apapun lah gue kerjain. Ini udah kayak kita lagi acara solusi ya. Kita lagi acara solusi di sini. Itu salah satu. Jadi istilahnya menurut gue adalah apa yang gue alamin waktu gue muda itu membentuk gue yang sekarang. Jadi ketika ada masalah yang sekarang, gue selalu melihat ke belakang bahwa kemarin gue bisa selesai, kali ini pun gue bisa selesai. Masalah seberat apapun, gue harus tetap maju. Kuncinya teman-teman tetap maju ya, jangan putus asa, tetap semangat ya. Itu kunci utama ya. Kalau gue bilang, kalau gue ada podcast, gue udah sebutin, gue ada cerita mengenai Beta Agung. Jadi gue punya podcast, gue kasih nama juga ya. Jadi gue punya podcast, gue kasih nama tuh Beta Speak. Ya, Beta Speak, Beta itu kan orang Kupang kan bilang Beta. Jadi istilahnya saya berbicara, Beta Speak. Jadi istilahnya gue di situ gue ada cerita tentang satu podcast gue yang namanya Beta Siapa. Nah itu gue cerita detail mengenai siapa gue. Jadi kalian kalau mau dengar lebih detail ada di situ. Gue cerita mengenai gue tuh siapa. Benar. Nah boleh lihat di deskripsi ya teman-teman untuk linknya ya. Nanti kita akan taruh bisa mengenal sama sosok Kak Agung ya. Di situ gue udah taruh. Gue ada pokoknya beberapa podcast gue tuh gue bahas tentang bagaimana kita melawan COVID. Terus istilahnya kemarin baru habis tentang mental illness, sakit jiwa, kayak gitu. Karena istilahnya dalam tekanan masalah COVID seperti ini, orang hanya di rumah aja yang biasa keluar dan sebagainya, orang bisa depresi. Nah, lo harus kenali nih, lo depresi, apakah lo nggak depresi? Jadi ketika kita mengenali itu, kita tahu ini, kita tahu simptomnya itu. Jadi jangan hanya tahu simptom daripada COVID-nya doang, tapi lo harus tahu simptom jiwa lo juga. Benar. Kayak gitu. Jiwa lo sehat apa enggak? Luar biasa nih. Langsung cepat kunjungi nih. Ya. Oke. Ada di situ. Terakhir nih. Nah, ini kan lagi banyak orang yang di PHK, nggak bisa kerja dan karena COVID ini. Pesannya buat teman-teman yang lagi nonton itu apa? Kalau seperti yang di podcast gue bilang begini, acceptance. Lo harus terima ini, lo harus terima keadaan kita memang sekarang seperti ini, gitu loh. Kita susah untuk bergerak, tapi kita harus tetap bergerak dalam keterbatasan. Kan kita dibatasi nih pergerakan kita untuk
keluarnya dibatasi, duduknya bertiga doang, nggak boleh terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah itu namanya pembatasan kan. Kita tetap bergerak tapi di dalam keterbatasan. Jadi kita harus menerima ini. Jadi pertama lo harus accept keadaan ini. Kedua, ketika lo udah accept, lo juga ada next stepnya itu gue bilang adalah lo adapt. Lu beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Lu keluar rumah harus pakai masker, lu masuk ke toko atau ke kafe lu harus pakai masker, lu harus sering cuci tangan, jaga kebersihan. Habis dari pasar lu harus mandi. Jadi baju lebih banyak kotor istilahnya karena lu habis dari pasar lu mesti buka, lu mesti mandi, ganti dan capek. Tapi kita harus adapt dengan keadaan seperti ini. Yang istilahnya kita nggak bisa bisnis secara person to person, kita harus online, kita harus beradaptasi dalam keadaan seperti ini dan akhirnya kita produce, kita bisa menghasilkan sesuatu. Kayak gue tetap dulu gue nggak, sebenarnya gue udah mau tinggalin ini, kayak gue nggak mau jual online lagi lah, tapi kayak masih coba sekali dan akhirnya jalan. Tetap jalan dan gue buat virtual photoshoot juga. Terus gue buat podcast. Sebenarnya podcast itu karena gue sukanya ngomong ya. Yes. Kelihatan ya. Gue orangnya suka ngomong. Terus lu kalau nggak ngomong kan stres ya. Benar. Saya kebutuhan gue itu ngomong. Jadi kalau gue nggak ngomong gue bisa stres. Jadi mendingan gue buat podcast. Udah ngomong aja sendiri. Jadi ketika gue terima keadaan ini, gue beradaptasi dan gue produce sesuatu. Itu. Tiga kunci tadi ya. Jadi acceptance, adapt, baru produce. Super sekali nih. Udah bisa Agung Teguh ini kayaknya. Ini ada belakangnya Teguh ya. Jadi itu dari gue sih. Nggak tahu teman-teman itu dari gue sih seperti itu. Jadi teman-teman, jadi kuncinya ya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Ya terima dulu. Terima. Beradaptasi dan produce atau produktif. Tetap produktif teman-teman. Jangan di saat COVID seperti ini tidur bangunnya lu cuma tidur doang, lu nggak mau lakuin sesuatu. Menurut gue lu harus terima ini, keadaan ini lu harus terima, lu harus beradaptasi dengan keadaan ini dan lu harus menghasilkan sesuatu dari penerimaan lu ini. Kayak gitu. Itu teman-teman ya. Jadi kuncinya jangan malas. Lu jangan stop diterima aja. Oh iya, memang kita kayak gini. Tapi lu nggak coba untuk beradaptasi. Lu masih nggak usah. Gue nggak mau pakai masker. Gue nggak mau cuci tangan. Gue ngapain? Nggak ada itu konspirasi dan lain sebagainya. Jangan bodoh sih. Jangan sampai kita juga denial mengenai hal ini. Penerimaan itu penting. Ya, itu teman-teman. Kali ini sama Bro Agung ya, teman-teman. Ya mungkin gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, share video ini. Jadi bisa berbagi dengan teman-teman yang lain mengenai Batam dan sekitarnya. Ya. Oke, gitu aja. See you di next video teman-teman. Thank you.